Assalamualaikum anak-anak ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan absen siswa ibu dulu. Arni Sofia hadir ya. Herlina Ariati Simatupang hadir juga. Novi Sanna hadir juga. Alhamdulillah kita hadir semua ya anak-anak. Jadi minggu semalam kan ibu sudah menjelaskan bahwa kita akan belajar mengenai apa coba. Iya, kita hari ini akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum ibu memulainya, anak-anak ibu semuanya sudah tahu ada berapa penggolongan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya? Ada yang sudah tahu? Baik, ibu langsung saja menjelaskannya supaya anak-anak ibu mengerti dan paham ada berapa jenis penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi simak baik-baik ya anak-anak ibu. Jadi langsung saja ibu jelaskan. Penggolongan hewan berdasarkan jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu herbivora, kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Pasti anak-anak ibu penasaran apa itu herbivora, karnivora, dan omnivora. Sebelum ibu jelaskan, apakah anak-anak ibu udah ada yang tahu apa itu herbivora, karnivora, atau omnivora? Herlina Ariati tahu? Baiklah, karena anak-anak ibu tidak tahu, ibu akan menjelaskannya. Herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan herbivora ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki gigi seri yang digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah dengan gigi gerahamnya. Kedua, tidak memiliki gigi taring. Ketiga, memiliki gigi geraham dengan permukaan yang lebar dan bergerigi. Juga nanti yang tidak memiliki gigi tapi memiliki tembolok. Tembolok fungsinya hampir sama dengan fungsi gigi geraham. Contoh hewan herbivora ini digolongkan lagi. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Oke, ibu jelaskan saja. Hewan herbivora ini ada beberapa golongan. Yang pertama itu untuk hewan yang pemakan daun-daun dan rerumputan. Apa aja itu contohnya, Bu? Ada sapi, kerbau, kambing, gajah, dan lain-lain. Anak-anak ibu kenal sapi kan? Iya, sapi itu pemakan rumput atau dedaunan. Dan yang kedua itu golongan hewan pemakan biji-bijian seperti burung melar, merpati, burung perkutut, dan parkit. Dan golongan ketiga itu adalah kelompok pemakan buah-buahan yang contohnya itu kelelawar dan burung beo. Sampai sini anak-anak ibu udah paham? Alhamdulillah, anak-anak ibu udah paham. Jadi kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu tadi ibu bilang apa? Ya, karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging.
Ciri-cirinya yang pastinya memiliki gigi taring, di mana gigi taringnya ini sangat kuat yang digunakan untuk merobek dan mengunyah makanannya. Baru yang kedua itu ada yang memiliki bisa seperti ular. Terus biasanya kelompok hewan karnivora ini memiliki indera penciuman, penglihatan, dan pendengar yang sangat baik dan tajam terhadap mangsa-mangsanya. Apa aja sih Bu contoh hewan-hewan karnivora ini? Contohnya itu harimau, ular, burung elang, anjing, serigala, dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga itu omnivora. Apa sih itu Bu omnivora? Omnivora ini adalah hewan pemakan segalanya, baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ciri-cirinya apa sih Bu? Cirinya yaitu susunan gigi hewan omnivora ini 3 macam. Yang pertama, gigi geraham untuk mengunyah makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, terus gigi seri untuk memotong makanan. Terus apa aja sih Bu contoh hewan omnivora ini? Yang anak-anak Ibu tahu, yang pemakan segalanya itu apa? Helena Ariati, Arni Sofia tahu nggak apa contoh hewan pemakan segalanya? Nggak tahu ya. Ya udah Ibu jelaskan saja. Itu contohnya seperti ayam, beruang, bebek, tikus, monyet, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelas dan lebih paham, Ibu sudah ada media agar anak-anak Ibu lebih paham terhadap materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini dia medianya. Yaitu buku pop-up dengan materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini langsung kita buka. Ini dia hewan untuk yang herbivora. Jadi dari buku ini kita mengetahui penggolongan hewan yang termasuk ke dalam herbivora itu apa saja. Bisa kita lihat ada sapi, jerapah, kanguru, kuda, kambing, domba, dan contoh lainnya yang bisa kita lihat di buku ini. Ini dia. Terus di lembar kedua itu ada yang karnivora, yaitu yang apa tadi ya anak-anak Ibu? Ya, pemakan daging. Apa aja sih contohnya? Ada harimau, kucing hutan, kuda nil, singa, anjing. Dan itu semua tadi sudah jelas dengan ciri-cirinya. Ciri-ciri hewan karnivora itu apa tadi? Ya, memiliki gigi taring yang sangat kuat untuk mengoyakkan makanannya. Ini dia pemakan daging. Dan ini dia untuk yang omnivora. Apa tadi itu omnivora? Ya, omnivora adalah hewan pemakan segalanya, baik itu tumbuhan maupun daging. Apa contohnya, Bu? Yang Ibu sebutkan tadi, siapa yang tahu? Iya, ada ayam, ada angsa, ada monyet, simpanse, gorila,
dan kura-kura. Dari buku ini, apakah anak-anak ibu sudah paham? Ya, sudah paham. Jadi ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, ini kan hewan herbivora. Hewan herbivoranya itu yang mau ibu tanyakan sapi. Menurut anak-anak ibu, sapi itu gimana? Ya, memiliki kaki 4, terus pemakan tumbuhan, ada yang belang, warnanya hitam, warnanya putih. Iya, benar anak-anak ibu. Dan cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Anak-anak ibu sudah paham dan mengerti tentang materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ibu akan membuat tugas untuk Ananda. Ibu sekalian membuat mozaik di rumah, tapi temanya hewan. Apa sih itu, Bu, mozaik? Mozaik itu adalah karya seni rupa yang dapat kita buat sebagai hiasan dengan bahan seperti biji-bijian, daun kering, dan sebagainya. Jadi nanti kita terlebih dahulu membuat polanya, pola hewan itu. Terus nanti kalau kita membuat biji-bijian atau daun kering, kita susun secara detail biar hasilnya bagus. Jadi kesimpulan kita untuk hari ini adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3. Yang pertama herbivora. Apa itu tadi? Ya, hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua karnivora. Karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Yang contohnya harimau, anjing, serigala, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah omnivora. Omnivora ini adalah pemakan segalanya, baik itu tumbuhan maupun daging. Yang contohnya ada ayam, bebek, dan lain sebagainya. Apakah anak-anak ibu sudah paham untuk materi yang sudah ibu jelaskan? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, tugas yang tadi jangan lupa dikerjakan. Ada baiknya kita menutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari ibu. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham dan mengerti apa yang ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.